Halo Consiners, ketemu lagi sama Dinner Valentine. Ada banyak banget pertanyaan ya kan, gimana sih Kak cara packing ketika mendaki gunung? Nah sekarang Dinner mau share ke Consiners semua cara packing versi Dinner menggunakan tas Everest 60 plus 5 liter. Dinner lagi seneng banget pakai tas Everest ini karena dia sudah memiliki back system anti gravity yang hip beltnya bener-bener meluk. Selain itu kalau dipakai tuh rasa lebih ringan banget. Nah ini tas Everest 60 plus 5 liter. Consiners, sekarang tuh kan pendakian gunung sudah banyak diminati ya kan, perempuan juga sudah banyak yang mendaki gunung. Nah sekarang saran Dinner sebagai pendaki perempuan, Dinner mau kasih tahu ke pendaki semua, khususnya perempuan, biar bisa menerapkan self support atau mandiri. Kenapa sih perempuan itu harus bisa self support dalam artian mandiri? Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita mendaki gunung ya kan. Jadi kalau misalnya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita bisa meminimalisir apa hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai packing ya, ada 3 poin yang mau Dinner share juga. Jadi biar memudahkan Consiners ketika packing. Yang pertama, kita rencanakan dulu perjalanan kita. Kita mau mendaki gunung kemana, ya kan? Estimasi perjalanannya berapa hari, bisa 2 hari 1 malam, atau mungkin bisa lebih. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan barang bawaan apa aja yang mau kita pakai, yang mau kita bawa. Jadi kalau misalkan memang hanya 2 hari semalam, bawa logistik, bawa baju ganti jangan terlalu banyak. Karena selain berat, dia juga nggak efisien kan. Nah, kalau poin yang kedua, kita bikin list perlengkapan yang mau kita bawa nih. Bisa lewat handphone, ya kan, catat di handphone atau catat manual juga bisa. Kita list apa aja yang mau kita bawa. Nanti setelah ketemu nih apa yang mau kita bawa, lanjut ke poin ketiga, kita kumpulkan, kita susun secara rapi barang-barang yang mau kita bawa. Jadi ketika kita packing ketahuan nih apa ya yang belum gitu kan. Jadi jangan sampai kelupaan atau ketinggalan. Oke, sekarang kita mulai packing menggunakan Everest 60 plus 5 liter. Yang Dinner suka dari Everest 60 plus 5 liter ini, bagian kepalanya bisa dilepas. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita packing duluan. Barang-barang yang biasa Dinner taruh di bagian atas ini, barang-barang yang urgent. Contohnya nih, langsung Dinner packing juga sekalian. Ini di bagian dalamnya sudah ada pocket juga kan menggunakan mesh. Dinner biasanya memasukkan P3K. P3K, ya kan, dalamnya sama lah ya. Kayu putih dia tambahin ini, pakai emergency blanket juga dia tambahin. Ada kayu putih, perban, segala macam, betadine. Kayak gitu Dinner simpan di bagian dalam. Nah, seperti ini. Masukin sini dan jangan lupa headlamp. Jadi biar suatu waktu misal kegelapan atau kena malam di perjalanan kita bisa tinggal ambil di bagian kepala. Ini headlampnya di bagian sini. Oke, kita tutup dan di bagian pocket luarnya Dinner masukkan rain cover atau jas hujan. Ini ada jas hujan dari Consina ya kan, tetap kering. Dinner masukkan ke dalam kepala carrier-nya juga dan dia masukkan mukena. Oke, ini di bagian kepala. Beres, di bagian kepala sudah selesai. Jadi kalau misalkan enaknya Consina Everest 65 liter ini, bisa kita packing duluan untuk bagian kepalanya. Oke, selesai bagian kepala, kita langsung ke bagian bawah. Di bagian bawah, untuk Everest 60 plus 5 liter ini, dia menggunakan quick access di bagian bawahnya. Jadi memudahkan juga ketika kita packing, ya kan? Di sini ada 2 handle zipper. Buka dulu. Nah, dia 2 handle zipper, tinggal kita buka aja. Jadi kita bisa packing dari bawah. Yang biasa Dinner simpan di paling bawah itu adalah sleeping system atau perlengkapan untuk tidur. Kenapa? Karena perlengkapan itu nggak kita pakai selama di jalur, ya kan? Dinner baru pakai sleeping bag, sleeping pad kayak gitu tuh ketika kita sudah di tenda, ketika sudah mau beristirahat. Jadi terakhir kita pakai. Nah, jadi Dinner pakai sleeping bag di akhir dan Dinner masukkan di bagian bawah. Ini sleeping bag kita masukkan di bagian bawah menggunakan quick access-nya Everest seperti ini. Dan jangan lupa sleeping pad-nya. Sleeping pad-nya ini juga di bagian bawah. Tinggal masukin kayak gini Consiners. Tutupin deh. Oke, selesai. Sekarang kita ke perlengkapan lainnya. Untuk memudahkan juga, ini karena memang kerennya Everest 60 plus 5 liter, dia memiliki sistem roll top, ya kan, dengan space yang selebar ini. Jadi bisa kita sesuaikan Consiners, perlengkapan kita yang kita bawa, kalau misalkan memang pendakian 2 hari semalam bisa kita sesuaikan. Jadi nggak perlu di packing full. Oke,
Tadi sleeping pad dan sleeping bed sudah masuk paling bawah. Kita rapikan dulu ya. Nah, setelah itu kita masukkan perlengkapan seperti baju ganti, kaos kaki ganti, ya kan, sarung tangan seperti itu, terus kayak kupluk mungkin. Kalau misalnya ada yang punya buff, bisa pakai buff juga seperti itu, terus daleman jangan lupa ya kan harus diganti. Nah, dia juga sudah punya clothing pack, jadi memudahkan ya consigners. Ini clothing packnya dari Consina juga, bisa kita packing perlengkapan tidur kita. Nah, ini dia ada jaket. Ini jaketnya dia sudah memiliki inner menggunakan material polar. Jadi sudah ada perlindungan dari luar dan perlindungan dari dalam. Polarnya jadi hangat banget, jadi cukup bawa ini aja. Nah, ini jaketnya. Oke, dia juga sudah bawa celana dari Consina. Dia sudah water repellent dan benar-benar ringan. Dia juga cepat kering, kalau misalnya kena basah dia cepat kering banget. Ini celananya. Ada base layer juga, seri yang ultra. Masukin sini. Ini daleman Consiners, dalemannya juga Consina ya kan. Dalemannya juga Consina, kita masukin jangan lupa. Nah, ini ada kaos kaki ganti. Kita masukin juga jangan lupa. Ada buff ya kan, pelindung kalau misalkan mau sebelum pakai sleeping bag biar lebih aman, dia suka pakai buff. Seperti ini. Sarung tangan dari Consina juga. Biar nggak kedinginan. Kayak gitu cukup, ini perlengkapan ganti ketika di tenda. Cukup seperti ini, kita tutupin. Nah, sudah seperti ini, dia lipat Consiners hub. Kita masukin setelah sleeping bag dan sleeping pad tadi. Oke. Dah. Ini tadi baju gantinya sudah dimasukin, sudah komplit juga. Sekarang kita ke perlengkapan selanjutnya. Dia suka masukin alat masak Consiners, karena itu juga biasa Dinar pakai ketika di tenda ya kan. Ini ada cooking set dari Consina juga. Nih Dinar bawa nasi atau beras, maaf, kompornya di dalam, bawa 1 mangkok juga seperti itu. Jadi biar simple, dan masukin kompornya di dalam. Kita tutup. Ini juga ada minuman saset. Oke, kita tutup seperti ini Consiners. Kita masukkan cooking setnya dan perlengkapan masak lainnya seperti gas, jangan lupa ya. Nanti nggak bisa masak kalau nggak ada gas. Ini mug, ini juga sendok. Kita masukin semua. Kompornya sudah, mug sudah. Jangan lupa juga bawa tempat bumbu atau tempat seasoning. Nah, kayak gini ya, kayak botol kecap, bumbu-bumbu, garam, gula. Biar lebih berasa kalau masak ya kan. Jangan sampai ketinggalan juga nih tempat bumbunya. Kita masukin ya. Oke, alat masak sudah. Sekarang kita lanjut ke pertendaan duniawi nih Consiners. Jujur Dinar pribadi sebenarnya kalau untuk packing tenda ya kan nggak pernah pakai pouch. Jadi si tendanya antara inner sama outernya dia selalu simpan atau selalu packing di bagian luar. Karena Dinar biasanya bawa tenda yang non freestanding. Jadi kalau misalkan waktu hujan ya kan, karena kita nggak bisa nebak cuaca, tenda non freestanding itu kan dia tinggal pakai trekking pole sama pasak bisa berdiri. Jadi bisa jadi shelter darurat seperti itu. Tapi karena sekarang Dinar lagi mau bawa flyseat, jadi Dinar pasang atau Dinar packing si tendanya di dalam saja. Nah, yuk kita lanjut ke tenda ya. Kita packing tendanya. Ini innernya. Sekarang lanjut ke flyseat. Dinar taruh di atas ya kan. Karena memang setelah ini barang-barang yang Dinar masukin hanya tinggal sandal saja. Dan untuk frame atau pasak Dinar simpan di samping-samping tasnya. Seperti itu. Nah ini flyseatnya, dan dia masukin sandal terawangan. Kenapa dia bawa ini? Karena dia ringan ya kan Consiners. Dia ringan banget. Dan dia lentur banget juga. Jadi kalau untuk packing masih aman. Nggak makan tempat. Nah, sandal taruh di atas. Oke, sudah. Ini perlengkapan kewanitaan. Dia selalu bawa jaga-jaga ya, kayak misalkan apa nih, sikat gigi, terus sisir kecil, sabun-sabun yang Dinar packing kecil-kecil seperti ini.
Terus pembalut juga jangan sampai lupa untuk perempuan-perempuan. Nah, dia packing di atas ini. Oke, sekarang lanjut ke elektronik. Dia bawa kayak power bank, terus lampu untuk di tenda. Nah, ini dia bawa terus kayak USB charger. Dia masukin ke sini. Oke, untuk yang di bagian dalam sepertinya sudah semua. Ini ada space buat kita bawa logistik. Nanti biasanya kalau saya bawa logistik, Dinar biasanya belanjanya deket-deket nanti tempat Dinar mendaki ya. Jadi jangan bawa dari rumah, berat juga. Nah, ini masih ada space seperti ini, consigners. Tuh, seperti ini consigners ya. Ini masih ada space. Ini peralatan yang belum masuk yang Dinar bakal packing di luar tas. Ini yang sudah masuk semua. Sekarang kita langsung aja tutup. Lihat deh, ini masih banyak space banget, bayangin. Jadi kalau misalnya consigners yang mau packing sampai 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu juga ini kayaknya muat ya, karena masih banyak sisa space-nya. Nah, consigners. Nah, sekarang kita roll aja sampai benar-benar dirasa kenceng. Kita tutup. Ada bakalnya. Oke, ini untuk yang di bagian dalam sudah selesai. Oke, consigners, untuk yang di bagian depan, Dinar biasanya masukin water filter untuk jaga-jaga, misalkan kita nggak ada air bersih gitu kan, ini bermanfaat banget untuk menyaring air ketika kita di jalur pendakian. Nah, dia masukin di bagian depan, bagian sini. Ini juga ada kresek tambahan atau plastik untuk tempat sampah, ya kan? Harus jangan sampai lupa. Kita taruh di depan sini. Oke, nah. Ada juga jaket windbreaker. Nah, ini kalau misalkan di jalur kita ngerasa kedinginan atau misalkan ngerasa kayak udah hujan gerimis gitu kan, dingin. Jadi nggak usah bongkar-bongkar ke dalam tas, kita bisa ambil dari depan bagian sini saja. Nah, kita simpan di bagian depan sini. Oke, jangan lupa trekking pole sebelah sini, frame tenda. Jangan lupa juga, kan lucu kalau bawa tenda nggak bawa frame. Kita simpan di bagian sini juga, consigners. Pasaknya juga jangan lupa. Ini untuk di bagian sebelah kanan selesai ya bawaannya. Sekarang kita ke bagian samping sebelah sini. Nah, jangan lupa bawa botol air minum sendiri ya. Jangan pakai botol kemasan. Nah, sebelah sini oke, consigners. Ini juga ada sekop. Kita taruh di sini. Jangan lupa pisau kita taruh di luar ya kan, untuk jaga-jaga juga. Kalau pisau dia nggak pernah taruh di dalam, tapi dia taruhnya di luar. Kalau ada apa-apa, jadi tinggal jadi aman. Ya kan, dia taruh di bagian luar sini. Oke, sudah semua. Ini topi bisa dia gantung di luar juga. Sekarang kita coba packing yang betul ya. Kita rapi-rapihin dulu nih. Kalau ini kacamata, consigners, siapa tahu berfungsi di perjalanan ya kan, kalau silau atau apa, dia beli yang lipat aja biar nggak makan tempat juga. Nah, tinggal gantung di bagian luar sini aja. Jadi gampang ambilnya. Oke, kalau topi di sini juga bisa ya di bagian depan. Nah, udah deh, tinggal tutup. Kita kencengin dulu bagian depannya. Ada yang kelupaan juga, Dinar selalu bawa additional bag atau tas tambahan seperti waist bag atau sling bag. Kenapa? Karena apa ya? Kalau dia perjalanan itu biasanya kayak handphone, dompet, barang-barang yang penting Dinar bawa di waist bag itu. Seperti itu, kayak misalkan kayak gini ya, dompet. Dia selalu bawa dan ditaruh di waist bag kita. Kayak gitu. Sama misalkan, maaf ya, ini kayak apa ini namanya, antiseptik juga buat tangan. Misalkan kita habis makan atau kena kotoran, kuman di jalan, jadi aman. Sama sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen untuk perempuan. Oke, dan ini ada juga semprot-semprot, ya kan, biar simple juga. Oke, ini additional bag-nya. Sekarang kita packing finishing-nya. Nah, ini biar lebih kencang, ada tali kompresi. Kita kencangkan sebelah sini. Oke. Nah, di sini juga ada tali kompresi. Kita kencangkan juga. Maaf. Nah, ini. Kita kencangin juga di sini ya, consigners. Oke, setelah itu udah ya. Kita tutup bagian kepalanya. Enaknya Everest 60/5 liter, belakangnya bisa di setting belakangan untuk kepalanya. Nah, setting dulu. Ada bakal yang sudah tersedia. Jangan lupa bagian belakangnya.
Oke, kita kencangkan. Sebelah sini juga. Oke, untuk hip beltnya sudah tersedia 2 pocket seperti ini. Biasanya Dinar simpan kamera. Nah, kamera di sebelah kanan. Berikut dengan MMC-nya dan mikrofonnya. Seperti ini consigners. Dan untuk di saku sebelah kiri atau pocket yang sebelah kiri, dia masukin suplemen kayak gini atau energy bar. Untuk rain covernya, untuk fresh sendiri berada di bagian bawah. Jadi nanti kalau misalkan hujan, kita tinggal ambil deh di bagian bawah. Selesai. Ini packingan versi Dinar menggunakan 60+5 liter untuk pendakian 2 hari 1 malam saja. Seperti ini consigners. Selesai. Gimana? Kalau misalkan mau ikutin cara packing Dinar, boleh dicoba di rumah ya. Dan pesan Dinar, setelah packing selesai, hati-hati di perjalanan, jangan lupa pamit sama orang tua atau orang-orang terdekat. Taati dan ikutin ketentuan atau kearifan lokal setempat, dan jangan lupa bawa turun sampahnya. Bye-bye!